Negosiasi adalah skill kehidupan terpenting abad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi rekan-rekan pejuang RSP, bagaimana kabarnya hari ini? Selalu semangat dan terus gaspol dan no kendor-kendor, capai target 2023 ya. Sebelum masuk ke sesi sharing, kali ini saya ingin berbagi bahagia dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CEO Trusmi Group, Bapak Ibnu Rianto, yang telah mengapresiasi atas komitmen pembelajar melalui pembuatan video-video ini. Semoga semangat pembelajar ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan bertumbuh bersama. Oke, sesi sharing kali ini saya ingin berbagi materi skill yang paling dibutuhkan di abad ini, yaitu materi tentang negosiasi. Negosiasi merupakan seni untuk menemukan solusi bagi situasi-situasi yang kelihatannya mustahil. Skill negosiasi ini juga pasti dibutuhkan oleh banyak orang di bidang pekerjaan apapun, di level manapun, dan di situasi bagaimanapun. Karena skill negosiasi ini skill khusus yang sangat sulit digantikan oleh mesin atau kecanggihan teknologi. Karena skill negosiasi juga berhubungan dengan pikiran, pengalaman, dan perasaan seseorang. Dengan objek yang sama, tidak semua orang menghasilkan hasil yang sama karena adanya skill negosiasi ini. Atau orang yang punya pengetahuan bagus, hasil negosiasinya tentu bisa berbeda dengan orang yang jago memahami perasaan orang lain. Karena skill ini merupakan keterampilan khusus yang memiliki level-level tertentu. Dan bagi orang yang memiliki skill ini di atas rata-rata, tentu kesuksesannya juga di atas rata-rata. Skill ini juga bayarannya bukan main-main lagi ya bagi yang bisa menguasainya. Peran apapun kita saat ini, entah sebagai seorang anak dari orang tua, sebagai suami atau istri, sebagai karyawan, atasan, maupun sebagai seorang staf, skill negosiasi ini pasti dibutuhkan. Bukan hanya pemimpin besar, negosiator, atau duta besar negara saja yang membutuhkan skill ini. Oh ya teman-teman, walaupun materi ini sudah banyak dibawakan oleh teman-teman pejuang RSP lainnya, namun saya ingin membawa dengan pendekatan yang berbeda. Saya mengambil intisari materi terbaik untuk metode negosiasi yang paling terkenal, yaitu Principled Negotiation atau negosiasi berprinsip yang digagas oleh Roger Fisher dan William L. Ury dalam bukunya Getting to Yes. Oke, apapun situasi negosiasi yang teman-teman hadapi, entah itu mau naik gaji, nego jatah bulanan istri, ketemu vendor, atau bahkan sekedar menghadapi preman jalanan, ingat prinsip negosiasi 3F. Yang pertama, fokus materi, bukan orang. Kita jangan terkecoh dengan orangnya. Kita harus fokus pada materi yang ingin dinegosiasikan, bukan orangnya. Kita suka atau tidak suka dengan orangnya, kita harus berfokus dengan materi yang akan kita bahas, materi yang akan kita negosiasikan. Bahkan, kalau kita nggak suka dengan orangnya, tapi kalau hasil negosiasinya ini berhasil, tentu akan memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan kita. Karena terkadang boro-boro ya, mau negosiasi, ketemu aja malasnya setengah mati. Apalagi pas lihat wajahnya, aduh kayak gimana gitu. Tapi kita harus fokus pada output dan kenikmatan yang bisa kita dapatkan apabila negosiasi kita itu berhasil. Untuk itu, fokuslah pada materi negosiasi yang dibahas. Apapun output yang mau kita dapatkan dan hasil akhir negosiasi ini seperti apa nantinya. Fokus pada materinya, bukan pada orangnya. Siapapun orangnya, kita harus bersiap untuk menggolkan rencana negosiasi kita. Yang kedua, fokus kesamaan, bukan perbedaan. Dalam negosiasi, jangan berpikir, oh, negosiasi ini posisi saya lebih lemah atau lebih kuat dari orang lain. Prinsipnya, saat dalam negosiasi, posisi kita itu sama, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Posisi kita saat sedang negosiasi adalah sedang mencari persamaan. Coba jawab pertanyaan ini agar kita bisa fokus pada persamaannya. Pertama, apakah yang dibutuhkan orang itu dariku? Yang kedua, apakah kami memiliki kepentingan yang sama dengan dia?
dengan mencari kesamaan ini yang akan menuntun kita pada apa yang bisa kita sepakati. Daripada ngotot dengan perbedaan dan fokus, egois ingin mendapatkan keinginan kita semata, cobalah untuk lebih fokus dengan kesamaan yang kita miliki. Kesamaan ini yang akan menurunkan ego di masing-masing pihak dan cenderung akan mencapai kesepakatan. Yang ketiga, fokus hasil, bukan fokus keinginan kita. Terkadang kita pengen hasil negosiasinya itu paling maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Seharusnya kita tidak menetapkan target negosiasi yang paling sempurna, karena mau bagaimanapun kesempurnaan itu seperti hantu, ada ceritanya, tetapi hingga hari ini kita tidak pernah secara langsung melihat penampakannya. Jadi ketika bernegosiasi, jangan terlalu berekspektasi tinggi semua keinginan kita akan tercapai. Namun negosiasi, dari sisi kita pasti ada yang dikorbankan. Dan tentu dari sisi lawan kita juga pasti ada yang mereka relakan. Jadi, di samping berpikir tentang hasil maksimal yang kita persiapkan, coba buat rencana B. Bahkan sebelum negosiasi dimulai, sudah kita persiapkan. Rencana B ini merupakan alternatif hasil yang bisa kita sepakati saat rencana negosiasi A tidak berhasil dilakukan. Dalam teorinya, ini yang disebut sebagai BATNA atau Best Alternative to Negotiation Agreement atau alternatif terbaik bagi kesepakatan hasil negosiasi. Prinsip ini menawarkan alternatif terbaik ketika kesepakatan tidak pernah tercapai. Oh ya, ada dua jenis mazhab pemikiran dalam negosiasi. Yang pertama, mazhab yang percaya bahwa Anda harus bernegosiasi dengan gigih dan harus menaklukkan pihak lain. Mereka berpikir menang aja nggak cukup, orang lain harus kalah nih. Sedangkan mazhab kedua merekomendasikan negosiasi yang lebih soft, yang tidak memunculkan ketegangan hubungan antar pihak. Nah, negosiasi berprinsip yang sedang kita bahas ini masuk dalam mazhab yang kedua, yang sangat menganjurkan negosiasi yang kooperatif. Bernegosiasilah dengan pantas. Ada kata-kata yang menarik dari Jane Paul Getty, pendiri Getty Oil Company, perusahaan minyak ternama di Amerika, yang tentunya sudah banyak melakukan banyak sekali negosiasi. Begini kata-katanya, Anda tidak boleh mencoba mendapatkan seluruh uang dalam suatu kesepakatan. Biarkan pihak lain mendapatkan uang juga. Karena jika Anda memiliki reputasi sebagai orang yang mendapatkan semua uang, Anda tidak akan banyak mencapai kesepakatan. Terima kasih sudah menonton, dan semoga semua bisa bernegosiasi dengan baik dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Selamat belajar dan selamat mempraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.